Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Agus Khalilur Rahman dari UIN Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan masalah ini. Ada judul unik dari jurnal, yaitu dari karya ilmiah Bapak Wahyudin Nur ini ya, dan Ibu Darmawati. Ini diambil dari Journal of Mathematics Theory and Application volume 2 nomor 1 tahun 2020. Oke, dengan judulnya yaitu Model Matematika Penyebaran Hoax COVID-19. Nah, ini judulnya unik ini. Penyebaran hoax tapi di model matematikakan. Nah, ini juga kan sering ya kita memodelkan penyebaran COVID, memodelkan dampak-dampaknya, tapi ini malah gimana ya? Ini kok malah memodelkan matematika mengenai penyebaran hoax masalah COVID ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita buka. Oke, yang seperti kita ketahui, pertama kali COVID ini terjadi di Tiongkok, di Cina, yaitu di Wuhan. Kemudian merambat ke seluruh dunia hingga dijadikan sebagai pandemi ya. Ya, di Indonesia sendiri itu dilaporkan pertama kali ada kasus COVID pada tanggal 2 Maret 2019. 2019 apa 2020 ya? 2020 kayaknya ya. Ya, mohon maaf. Ini saya ambil dari masih belum saya koreksi tadi, mohon maaf sekali. Oke, kemudian pemerintah juga telah membuat web khusus yang menampilkan perkembangan penyebaran COVID-19. Ini pemerintah itu sudah membuat website mengenai informasi-informasi mengenai COVID-19. Jadi diharapkan di website ini masyarakat itu bisa mengakses informasi mengenai COVID yang paling valid, gitu ya. Itu tujuannya. Tapi meskipun kayak seperti itu, ada kelemahannya. Sayangnya masih banyak masyarakat yang dengan sangat mudah mempercayai berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Ya, karena memang kecanggihan dan sudah masuk digital, informasi digital. Ya, jadi informasi apapun itu mudah kita dapatkan. Jadi kita menyaringnya itu sulit, ini hoax apa enggak ya, gitu kan. Jadi usahakan saring sebelum sharing, gitu. Oke, nah karena berita hoax ini berdampak pada salah satunya yaitu terjadinya penolakan pemakaman jenazah korban COVID di berbagai daerah. Kita tahu di berita-berita di televisi, di YouTube, di koran itu kan banyak kan dari daerah-daerah yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 karena apa? Ya mungkin mereka takut terkena nular gitu kan. Jadi, nah dengan hal semacam ini maka penulis dalam ini Bapak siapa tadi yang itu tadi, Ibu Darmawati tadi, itu mengembangkan dan mengkaji ini penyebaran hoax ini dengan model matematika. Oke, itu pendahuluannya ya. Lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, dalam artikel ini penulis mengembangkan model matematika dengan menggunakan 4 kompartemen. 4 kompartemen ini ya. Jadi ada satu yaitu subpopulasi masyarakat awam yang aktif. Nah, ini aktif mencari informasi tetapi rentan terpengaruh hoax. Nah, ini kita simbolkan S. Itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu subpopulasi masyarakat teredukasi dan paham masalah COVID-19. Nah, pasti ada ya yang paham gitu kan masalah COVID ini. Kemudian yang ketiga itu ada subpopulasi penyebaran hoax tanpa kepentingan. Nah, ini maksudnya tanpa kepentingan di sini yaitu ya cuma sekedar nyebar-nyebar gitu sih. Disebar biar dikata update masalah informasi gitu kan, jadinya tanpa kepentingan
Itu kita simpulkan H. Kemudian ada yang keempat, itu subpopulasi penyebaran hoax dengan kepentingan. Ini entah itu kepentingan biar beritanya dijual, ada media massa yang sengaja membuat hoax biar menarik masyarakat, menarik minat baca masyarakat, tetapi dengan berita yang hoax. Itu kita simbolkan dengan simbol P. Oh, bentar. Nah, ini ada persamaan matematikanya. Dari beberapa parameter kita bisa memodelkan matematika dengan yang seperti ini. Ada berapa ini? 4 persamaan ya, bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian dengan A, yaitu laju pertumbuhan masyarakat awam yang mulai aktif mencari informasi terkait wabah. Nah, ini A, untuk parameter A, yaitu proporsi masyarakat yang tidak terjangkau. Berarti yang tidak terjangkau, ya memang kurang informasi dan kurang edukasi. Jadi entah itu memang langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian yang B itu parameternya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sumber berita. Nah, masyarakat kita kan ya kalau dibilang suka membaca berita itu kan jarang ya, ini dari mana sih sumbernya, dari mana kan gitu. Itu tingkat kepeduliannya kita simbolkan B. Kemudian tingkat kepedulian masyarakat yang paham dengan penyebaran. Oh, tingkat ketidakpedulian. Nah, jadi masyarakat itu asal nyebar berita, asal nyebar informasi, entah itu hoax atau enggak. Itu kita simbolkan C. Ya, saya tunjukkan C. Yang D merupakan faktor kepentingan penyebar hoax. Ini tadi kan ada yang berkepentingan dan tidak ada yang berkepentingan. Untuk yang kepentingan kita simbolkan D, dan yang ini kemudian ini ada parameter lagi, yaitu ini pengembangan merupakan tingkat penindakan tegas ya, terhadap penyebaran hoax. Jadi yang sudah menyebar itu biar enggak gimana ya, maka ditindak tegas oleh yang polisi atau pihak yang berwajib itu. Oke, kemudian setelah terjadi pustaka kita ke metodologi penelitian. Metode penelitian di sini. Metode penelitian di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, karena di sini metode penelitian ini yaitu menggunakan ini tuh modifikasi dari model matematika terkait penyebaran rumor atau yang dibahas dalam. Nah, Daly, DJ, dan Kendall ini sudah membahas masalah penyebaran rumor gitu ya. Dalam artikel tersebut membahas masalah deterministik dan model stokastik. Nah, ini dibangun mengadopsi model epidemiologi. Nah, yang di jurnal ini itu ada 3 kompartemen. Yang di sini ada 4 kompartemen. Itu menggunakan studi penelitian ini studi kasus ya. Oke, lanjut, yaitu setelah pembahasan. Setelah gimana-gimananya, setelah dibuat grafiknya, dibuat matematikanya, kita ketemu di sini grafiknya. Yaitu grafik hubungan RO dan kompartemen H. Kompartemen H. Nah, ini RO-nya ya, bilangnya rumus dasar. Ini ya, karena di sini saya belum membaca jurnalnya, saya cuma membuat PPT-nya karena memang waktu ya, dan saya juga masih banyak tugas kuliah reguler, jadi saya cuma saya yang belum paham masalah ini, masih belum saya kajilah ulang, saya cuma membuat PPT-nya ya gitu. Oke, lanjutnya ini juga kayak gini grafiknya. Kalau ada kesempatan saya bahas lagi. Karena saya ada tugas kuliah reguler. Jadi ya ini kan online ya, jadi tugasnya banyak ini. Jadi pembahasan untuk grafik ini, bagaimana cara membacanya, bagaimana hasilnya, mungkin di lain kesempatan. Ya, ini ada lagi, ini model R0, tadi R0 kan itu dari 1 jadi gini, ini pun dari 1 gini. Oke, ini kemudian simpulan ya. Ini simpulannya itu
saya nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini sebenarnya. Peningkatan laju pertumbuhan masyarakat awam yang mencari informasi terkait wabah dapat berdampak buruk terhadap angka penyebaran hoaks. Nah, banyak masyarakat awam itu yang mencari informasi, tetapi dampaknya itu malah buruk terhadap angka penyebaran hoaks. Malah semakin tinggi angka penyebarannya ya. Kemudian faktor modal masyarakat terhadap sumber informasi dan berita memiliki pengaruh yang lebih besar. Nah, kalau mencari sumber informasi itu yang jelas, karena ini kalau di model ini penelitian kepedulian masyarakat terhadap sumber informasi itu berpengaruh lebih besar daripada pengendalian berita dan informasi hoax. Nah, gitu ya, dibandingkan ketidakpedulian. Jadi memang harus kita, kalau kita cari berita, kita cari artikel, kita cari tulisan, kita juga harus cari tahu sumbernya yang terpercaya gitu ya. Kemudian ini penindakan tegas oleh aparat hukum ataupun faktor kepentingan penyebaran hoax. Nah, ini penindakan tegas ini juga mempengaruhi ya. Oke, itu simpulan dari beberapa penyebaran hoax ini. Mungkin ada yang kurang, memang sangat kurang ya. Saya belum jaya sama sekali karena saya sangat belum membaca, karena deadline tugas deadline buat ini juga memang tumpuk-tumpuk, jadi saya lebih memilih mengerjakan tugas kuliah reguler saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.